Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin 4 November 2024 ya, update penerusan daripada video yang kemarin. Dari segi teknikal, dimulai dulu dari indeks dolar ya. Untuk pergerakan indeks dolar itu open market ada gap dan gapnya itu lumayan besar. Cuman penurunannya itu sudah mampu break low di minggu yang lalu yang berada di 103,68. Kemudian dia terkoreksi ke atas tetapi ketahan di level area support yang berada di 103,84 yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Ada potensi kalau misalkan indeks dolar ini lanjut melemah ya atau terkoreksi dari segi teknikalnya, zona pantaunya malam ini sampai dengan besok itu berada di 103,36 terlebih dahulu. Tetapi hati-hati, besok itu volatility dimulai sesi Eropa ya, itu diperkirakan akan sangat besar sekali mengingat besok itu kan ada pemilu dari Amerika ya, apalagi malamnya yang saya khawatirkan itu nanti di luar perkiraan ataupun prediksi ya. Jadi dari segi teknikal ataupun fundamental kemungkinan bisa aja spike ke atas bawah itu juga bisa terjadi. Jadi hati-hati untuk trade yang dimulai dari besok ya. Kemudian zona pantaunya kalau kita lihatin dari segi teknikalnya ada satu level area lagi sebagai support kedua weekly yang berada di 103,36 sebagai normal koreksinya. Akankah dia mampu kedorong ke bawah atau dia balik arah ke atas kembali ya? Kalau misalkan daily close hari ini mampu bergerak kembali di atasnya 103,84 ada potensi kemungkinan akan tutup gap terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan dia ada potensi kenaikan kembali dan reject di level area tersebut, hati-hati, yang saya khawatirkan dia spike dulu ke bawah menuju support 2 weekly 103,36 baru ada potensi kenaikan kembali. Tetapi hati-hati untuk besok ya, yang saya khawatirkan ini nanti menjelang pemilu besok ini terus terang aja untuk dari segi teknikal ya, waspadai aja kalau misalkan dia ekstrim kedorong ke bawah. Itu zona pantau minggu ini bagian bawah itu ada level area support 3 102,88 dan 102,64 ya. Untuk kunci malam ini berubah kembali kalau misalkan daily close-nya mampu tutup di atasnya 103,84. Hati-hati, yang saya khawatirkan nanti akan tutup gap terlebih dahulu. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold sebenarnya sih ini lebih cenderung ke sideways ya, tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame satunya, low di minggu lalu itu belum berhasil di break, tetapi harga ini masih bermain-main di level area support pertama weekly. Uh, dari segi time frame satunya di sini juga ada bullish engulfing ya, tidak menutup kemungkinan untuk gold malam ini ya. Ada potensi akan nge-retest di zona tengah atau sebagai pivotnya yang berada di 2757 sampai dengan 2759 ya. Kalau misalkan saya tandain kurang lebih antisipasinya, saya perkecil untuk zonanya. Pivot itu berada di 2757, hati-hati di kisaran level area tersebut, dan penurunannya ini tadi itu masih belum mampu bergerak di bawahnya 2735 kembali ya, kurang lebih di sini, dan harga ini masih ke reject. Cuman untuk rekan-rekan yang day trade, kalau misalkan cari ancang-ancang setup buy, saran saya adalah stop lossnya itu jangan jauh-jauh di bawahnya, sedikit di bawahnya 2732 ya, ini untuk cara stop lossnya. Tetapi dari segi targetnya 2757 maksimum sementara adalah 2759 terlebih dahulu. Ini kalau misalkan ada planning buy, tetapi kalau planning sell ini masih belum ada konfirmasi. Tetapi antisipasi ataupun waspadai aja kalau misalkan malam ini kembali bergerak balik di bawahnya 2735 sebagai support pertama weekly. Ringnya pun terbatas, ada level area 2725 sampai dengan 2721. Ini yang akan menjadi targetnya kalau misalkan harga mampu turun kembali ke bawah ya. Tetapi saya lebih prepare untuk day trade ya, kemungkinan dia akan ngejar pivot sebagai zona tengah terlebih dahulu yang berada di 2757 sampai dengan 2759 ya. Jadi ada potensi malam ini arahnya adalah ke atas sampai dengan besok di sesi Asia, kurang lebihnya adalah 65%, 35%-nya itu kemungkinan ke bawah. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD harga ini kan dia juga ada gap, tetapi kenaikannya itu meskipun sudah mampu break di batas konfirmasi atasnya pivot ya, setelah turun kembali di sini harga ini nge-retest di level area zona tengah atau sebagai pivotnya. Tetapi untuk saat ini saya masih ragu ya, mengingat untuk minggu ini dari Inggris pun juga ada potensi pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis point. Dari Amerika Fed itu juga ada potensi memangkas 25 basis point. Jadi dari segi teknikalnya ini juga agak sedikit rancu, apalagi besok ini kan pemilu. Jadi waspadai aja, kemungkinan saya akan memilih netral dulu untuk GBP USD. Kalaupun kedorong ke atas kemungkinan sudah nggak jauh-jauh ya zona pantaunya itu sampai dengan besok. Hati-hati di level area 1.30100 sampai dengan 1.3043. Tetapi kalau malam ini mampu bergerak balik di bawahnya zona tengah atau sebagai pivotnya, yang saya khawatirkan ini nanti langsung bergerak cepat ke bawah menuju support pertama weekly yang berada di 1.2876 ya. Cuman ini kalau misalkan langsung entry sekarang saya no recom dulu, tetapi kalau mau
naruh sell stop ya, setidaknya taruh di bawahnya zona tengah atau sebagai pivot, tetapi hati-hati dari segi jarak stop loss. Ini kelihatannya kecil tapi ini gede banget, kurang lebihnya 50 pip. Jadi pikirin baik-baik untuk saat ini ya GBP USD, karena harga ini masih berada di zona tengah yang berada di pivotnya. Tidak menutup kemungkinan juga dia juga akan tutup gap terlebih dahulu sebelum upset kembali ya. Tetapi kalau misalkan ini valid, sell stopnya berada di bawahnya zona tengah atau sebagai pivot, maksimum target adalah 60 pip yang berada di 1.2876, sedikit di atasnya level area tersebut ya. Tetapi sesuaikan juga dengan planning masing-masing. Yang saya khawatirkan ini nanti ya akan ada pentalan harga ketika kedorong ke bawah itu berada di 1.2918. Ini hati-hati di level area tersebut. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Pergerakan untuk Euro USD, harga untuk saat ini itu masih retest di level area history high minggu yang lalu ya. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4 pun ini masih belum terkonfirmasi body candle-nya akankah mampu tutup di atas level area tersebut atau tidak. Tetapi hati-hati kalau misalkan dia berbalik arah kembali ya, dan harga ini mampu bergerak di bawahnya 1.0883, hati-hati. Yang saya khawatirkan ini nanti juga ada potensi tutup gap karena lumayan gede. Kalau misalkan saya ukur gapnya itu ya kurang lebihnya sekitar 43 pip ya, ini untuk gapnya. Jadi ada peluang untuk tutup gap itu ada, tetapi ini masih belum terkonfirmasi jelas, kecuali dari segi time frame satunya ini nanti terbentuk bearish engulfing dan body candle selanjutnya itu tidak mampu bergerak di atasnya 1.0905. Kalaupun mau dijadikan ancang-ancang setup sell, konteksnya hanya day trade ya, ini masih off dulu, masih belum bisa. Syaratnya adalah stop loss, saran saya tidak boleh lebih dari 25 pip. Ini dari segi cara stop lossnya, tetapi dari segi targetnya TP1 1.0854, TP maksimum itu sedikit berada di atasnya zona tengah atau sebagai pivotnya, ruang gerak sekitar 60-an pip lah kurang lebih di sini. Tetapi ini masih off dulu dikarenakan belum ada konfirmasi yang valid ya. Selanjutnya adalah untuk USD. Pergerakan untuk USD, harga ini ketahan di history high-nya minggu lalu 0.6614 ya. Untuk saat ini ketika harga kedorong ke bawah ya, kurang lebih pas level areanya itu 0.6585. Di sini ada rejeksi dan harga ini kan berbalik arah kembali ke atas, retest di level area resisten pertama kembali. Tetapi hati-hati untuk besok ini kan Aude juga ada rilis suku bunga ya, kalau nggak salah itu diperkirakan tetap tidak ada pemangkasan, tetapi fokusnya nanti adalah ke pernyataannya. Kalau misalkan pernyataannya itu adalah hawkish, Aude USD besok kemungkinan akan ngejar level area resisten kedua weekly yang berada di 0.6640. Tetapi kalau misalkan itu nanti dovish, itu ada potensi kemungkinan akan nge-retest di level area support pertama weekly sampai dengan history low minggu lalu di antara 0.6549 sampai dengan 0.6536. Tetapi tetap waspadai aja, besok ini kan juga ada pemilu dari Amerika. Jadi yang saya khawatirkan itu nanti pergerakannya itu bisa aja nggak jelas ketika rilis suku bunga dari Australia, bisa aja spek atas, kemudian dia berbalik arah dengan cepat, balik ke atas kembali, itu juga bisa terjadi. Jadi waspadai aja. Saran saya adalah jangan overload, jangan overtrade. Tetap kalau misalkan mau masuk ke market dengan technical analysis ya, saran saya adalah gunakan stop loss-nya, jangan dibiarin aja. Tetapi kalau saya lihatin dari segi teknikal ya, ini sih ada potensi kemungkinan akan kedorong ke bawah sih, ada sebenarnya potensi. Tetapi sebelum besok jam 8 pagi ya kurang lebih, ini mesti harus dipikirin akankah di hold posisi atau mau keluar posisi, mengingat untuk besok itu ada rilis suku bunga dari Australia. Tetapi kalau misalkan ini digunakan untuk cari ancang-ancang setup sell, pertanyaannya adalah kalau misalkan entry sekarang dengan resiko stop loss itu kurang lebih sekitar 25 pip, pertanyaannya adalah berani atau tidak. Tetapi kalau saya ini terus terang masih ragu. Kemudian dari segi targetnya, ini sementara nggak bisa jauh-jauh dulu, batas konfirmasi bawah pivot, ruang gerak sekitar 30-an pip, 0.6565 ya, kurang lebih di situ. Kemudian TP maksimum sementara adalah 45 pip yang berada di atasnya support ke pertama weekly ya. Ini gambaran saya, tetapi hati-hati. Kalau misalkan besok masih belum beres ya, saran saya adalah kalau misalkan harga ini masih tetap sideways, antara keluar posisi apapun hasilnya atau stop loss tetap biarin berada di 25 pip, kurang lebih ya gambaran saya, yang berada di kisaran 0.6622 lah kurang lebih di level area tersebut. Jadi terus terang ini 50-50 kalau menurut saya, meskipun saya ada gambaran untuk planning sell, ada potensi tutup gap di sini, tetapi terus terang saya ini masih 50-50, jadi masih belum bisa menentukan pergerakan untuk saat ini itu, mengingat besok itu jadwalnya padat banget. Terus terang aja pemilu Amerika ini yang saya khawatirkan. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD harga ini mendekati level area support pertama weekly dan saat ini 2 kali retest, harga ini ke reject. Tetapi
ketika ada kenaikan ini masih retest yang kedua kali ya. Sebenarnya sih pertama kali ya, karena awalnya kan dari sini, kemudian di retest untuk yang pertama kalinya di zona tengah atau sebagai pivot, dan harga ini kan masih mampu menahan pergerakan. Kalau kita liatin dari segi time frame H4-nya pun ya masih belum ada konfirmasi body candle mampu tutup di atasnya 1.3917, ini masih belum ada ya. Jadi tetap waspada aja untuk zona pantaunya. Kalau misalkan USD CAD ini lanjut ke dorong ke bawah ya, history low ini maksimum sementara sampai dengan besok, atau zona yang saya blok orange di sini ya. Kalau misalkan harga mampu bergerak kembali ke bawah, kuncinya selama body candle-nya minimal dari segi time frame 4 masih belum mampu tutup di bawahnya 1.3876, mungkin day trade-nya bisa dijadikan ancang-ancang cari setup buy, tetapi pastikan ada konfirmasi pembalikan arah yang valid. Harga ini mampu balik di atasnya 1.3889, kemungkinan referensi buy itu akan aktif. Tetapi kalau misalkan mau entry buy sekarang, kalau kita liatin retestnya yang kedua kali ini mampu ke reject ya. Pertanyaannya adalah dengan risiko stop loss kurang lebihnya adalah sekitar 27, maksimum adalah 30 pip yang ada di sini. Pertanyaannya adalah berani atau tidak. Tetapi dari segi targetnya itu risk rewardnya itu tidak bisa jauh-jauh. Resisten pertama ruang gerak sekitar 45 pip ya, ini gambaran saya untuk USD CAD, tetapi sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa rekan-rekan ya. Kalau misalkan disuruh memilih, saya lebih prepare sedekat mungkin di bawah support, sedekat mungkin di atas support ya, ini untuk cari ancang-ancang setup buy-nya nanti ya. Untuk saat ini sih saya lebih ke pantau dulu, masih belum berani masuk ke market USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss harga ini sudah mampu break low di minggu lalu, tetapi dari segi time frame H4 ya belum ada konfirmasi body candle-nya tutup di bawah level area tersebut. Jadi hati-hati untuk USD Swiss, ada potensi ini juga bisa aja berbalik arah kembali. Dengan catatan harga ini kalau misalkan mampu bergerak di atasnya 0.8638, ada potensi mungkin akan ngeretest sekali lagi di level area zona tengah atau sebagai pivotnya ya. Yang pergerakan tadi di sini juga ada gap, dia turun membuat konfirmasi yang ada di sini, kemudian terkoreksi kurang lebih ya pas di level area tersebut dan harga drop ke bawah. Untuk kunci malam ini itu kembali berubah ya, kenaikannya itu misalkan ada harga bergerak di atasnya 0.8638, kemungkinan ada potensi akan balik arah ke zona tengah atau sebagai pivot sebelum downside kembali ya. Tetapi kalau misalkan nanti kenaikannya itu tertahan di 0.8638, hati-hati, yang saya khawatirkan ini nanti spek ke bawah dulu baru upside kembali. Untuk planning saya masih belum ada, tetapi saya akan menunggu mampu atau tidak USD Swiss ini bergerak balik di atasnya support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Kalau misalkan mampu, kemungkinan saya akan masuk ke market, tetapi dari segi jarak stop loss itu harus berada di low terdekat saat ini ya. Jadi kalau misalkan mau buy stop kurang lebih di sini, tetapi saran saya stop loss itu jangan lebih dari 25 pip, tetapi dari segi targetnya zona tengah atau sebagai pivot 27 pip, maksimum itu bisa pilih 38 pip yang berada di 0.8678 ya, atau antisipasi kalau misalkan ada kesempatan tutup gap 55 pip kurang lebih sedikit berada di bawahnya resisten pertama weekly 0.8695 ya. Kemudian untuk USD Yen, pergerakan untuk USD Yen harga ini kalau kita lihatin dari segi time frame H4 ya, ini juga masih belum ada konfirmasi dari segi body candle-nya ya mampu tutup di bawah level area 151.78. Dari segi time frame H4-nya ini masih belum terkonfirmasi ya, kurang lebih dua kali di sini harga itu dipasin, dan saat ini itu masih running dari H4-nya, jadi masih belum ada konfirmasi yang jelas. Tetapi kalau misalkan harga ini nanti dari body candle-nya H4 mampu tutup di bawahnya 151.78, hati-hati, yang saya khawatirkan nanti ranging down baru upset. Kemudian zona pantaunya sampai dengan besok, hati-hati support kedua sementara di sini dulu 151 sebagai physical price levelnya. Tetapi kalau misalkan malam ini harga mampu bergerak balik di atasnya 152.13, ada potensi kemungkinan akan tutup gap atau retest di zona tengah sebagai pivotnya 152.83 sebelum harga ini sebagai penentunya ya. Kalau misalkan terutama daily close-nya mampu tutup di atasnya 153, ada potensi besok di Amerika kemungkinan dia akan spike ke atas dulu, setelah pemilu baru ada potensi turun secara signifikan untuk USD Yen. Jadi hati-hati, kalau menurut saya zona pantau malam ini sampai dengan besok ya, bagian bawah 151.08 sampai dengan 151 sebagai physical price levelnya, kuncinya akan terkonfirmasi ada kenaikan kembali ya. Kalau misalkan harga ini mampu bergerak balik di atasnya 152.13, baru ada potensi kemungkinan 60% akan retest
152.83 atau sebagai zona tengah pivot weekly ya, dan potensi tutup gap yang ada di sini. Tetapi kalau misalkan nanti dari segi time frame 4-nya ada body candle yang mampu tutup di bawahnya 151.78, hati-hati untuk besok di sesi Asia, yang saya khawatirkan dia spike dulu ke bawah, bergerak ke atas, setelah pemilu beres baru ada potensi turun secara signifikan. Untuk planning buy ataupun sell sesuaikan dengan analisa masing-masing. Kalau untuk saya pribadi ya, saya lebih memilih off dulu, netral dulu untuk USD Yen karena volatility-nya itu juga lumayan besar ya. Oke, ini gambaran saya dari gold dan beberapa pair forex ya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.